Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang kebijakan dividen. Jadi, kalau kita lihat materi-materi sebelumnya, ketika perusahaan beraktivitas, jadi melakukan kegiatan operasionalnya, mereka akan menghasilkan keuntungan atau yang disebut laba ya. Nah, selanjutnya adalah ketika sudah menghasilkan keuntungan, seorang manajer keuangan harus bisa memutuskan apakah perusahaan akan membagikan labanya kepada para pemilik perusahaan atau kepada pemegang saham, dengan kata lain berarti investor, atau perusahaan ini menahan labanya, jadi tidak dibagikan, tapi menahan labanya dalam bentuk laba ditahan yang digunakan untuk keperluan pembelanjaan kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini, ketika perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, di sini ada dua keputusan yang harus diambil. Apakah perusahaan akan menahan labanya berupa laba ditahan atau membagikan labanya dalam bentuk dividen. Nah, dividen di sini dibagikan kepada para pemegang saham. Jika ada pemegang saham atau pemilik modal yang memiliki perusahaan tersebut, mereka akan berhak mendapatkan dividen atau laba yang dibagikan jika perusahaan itu memperoleh laba. Sedangkan laba ditahan ini untuk kepentingan kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kebijakan dividen. Seperti apa kebijakannya, karena akan ada beberapa teori yang memang banyak pendapat apakah sebenarnya dividen ini menguntungkan atau tidak, pembagian dividen ini apakah sudah sesuai atau belum, dan sebagainya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini dimulai dari pengertian dividen. Pengertian dari dividen yaitu laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham atau investor. Jadi tadi berarti ini laba atau keuntungan perusahaan yang dibagi kepada pihak luar ya. Maksudnya di sini pihak luar itu bukan orang yang bukan internal perusahaan seperti manajer, pegawai gitu, tapi kepada para pemegang saham atau investor. Jadi kalau misalkan memang sahamnya sudah go public, berarti keuntungan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang memang membeli saham tersebut gitu. Misalkan kalau kita punya saham, misalnya saham X gitu. Nah, di sini saham tersebut punya kebijakan bahwa mereka membagikan dividen setiap setahun sekali. Berarti kita akan dapat keuntungan berupa dividen dari saham X tersebut setiap tahunnya. Berarti perusahaan ini akan bagikan laba secara rutin, yaitu per tahun. Karena masing-masing perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada yang memang membagikan dividennya setiap tahun, atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali itu. Kemudian kebijakan dividen itu adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode akan dibagi kepada pemegang saham atau akan ditahan untuk keperluan reinvestasi. Keperluan reinvestasi di sini tadi kalau memang ternyata perusahaan tidak membagikan keuntungannya atau labanya, berarti memang semua keuntungannya tersebut, jadi semua keuntungan yang didapat itu dialokasikan untuk membelanjakan bahan-bahan ya, bahan baku atau material-material yang digunakan untuk menghasilkan produk di masa yang akan datang gitu. Kemudian di sini ada rasio pembayaran dividen. Di sini rasio pembayaran dividen berarti seberapa besar persentase ya dividen yang akan dibagikan gitu. Nah, ini rasio pembayaran dividen sama dengan persentase laba perusahaan yang dibagi. Kemudian ada dua alternatif perlakuan terhadap EAT. EAT itu laba bersih ya, jangan lupa.
earning after tax atau laba bersih. Nah, dua alternatif perlakuan terhadap laba bersih tadi yang sebelumnya dibahas, apakah dibagikan dalam bentuk dividen kepada investor atau diinvestasikan kembali sebagai laba ditahan. Kemudian persentase dividen yang akan dibagi kita menghitungnya dari dividen yang dibagi sama EAT-nya atau laba bersihnya. Jadi berapa nih dividen yang akan kita bagikan, kemudian dibagi sama laba bersih dari perusahaan. Jadi perusahaan dapat laba bersih berapa, itu sebagai pembaginya. Kemudian di sini ada teori kebijakan dividen. Jadi dalam melakukan kebijakan dividen, pengambilan keputusan apakah dividen itu dibagi atau tidak, di sini terdapat teori-teori yang mendukung ya. Jadi untuk yang pertama, di sini ada irrelevant theory oleh Modigliani dan Miller. Jadi kalau menurut Modigliani dan Miller, ternyata kebijakan dividen itu merupakan irrelevant theory, jadi teori yang irrelevant. Kenapa di sini mereka menyebutkan seperti itu? Mereka menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR atau dividend payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak. Jadi kalau menurut Modigliani dan Miller, perusahaan itu nilai perusahaan ya, jadi value-nya perusahaan itu tidak dicerminkan oleh seberapa besar perusahaan itu membagi dividen. Jadi nggak ngaruh mau perusahaan itu bagiin dividen dalam jumlah besar atau tidak membagikan dividen sama sekali gitu ya, atau membagikan dividennya dalam jumlah yang kecil, karena menurut mereka pembesaran dividen itu tidak mencerminkan nilai perusahaan. Yang mencerminkan itu hanya adalah laba bersih sebelum pajak kalau menurut Modigliani dan Miller. Jadi karena menurut mereka besar kecilnya dividen itu tidak mengalir perusahaan, maka di sini si Modigliani dan Miller itu juga bilang besar kecil dividen itu juga tidak mempengaruhi kekayaan para pemegang sahamnya gitu. Jadi nilai perusahaan itu ya dilihat dari laba bersihnya, jadi ditentukan sendiri oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba gitu, bukan berasal dari apakah perusahaan itu membagikan dividen dalam jumlah besar atau kecil. Nah, dalam kebijakan Modigliani dan Miller ini atau MM ya, jadi teori MM itu juga dia berpendapat bahwa pasar modal itu sempurna gitu. Jadi pasar modal itu sempurna sehingga tidak ada biaya-biaya seperti biaya modal, biaya transaksi gitu, dan tidak ada pajak. Jadi menurut mereka ini asumsinya kalau tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, biaya modal dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah teori bird in the hand. Di sini teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah. Jadi karena investor ini lebih senang menerima dividen daripada capital gain. Jadi kalau menurut teori ini, biaya modal itu akan tinggi gitu. Besarnya akan tinggi jika dividen payout rendah. Jika dividen yang dibayarkan itu semakin rendah, maka biaya modalnya akan tinggi. Makanya di sini mereka teori ini berkesimpulan bahwa investor akan lebih senang menerima dividen daripada capital gain gitu. Karena kalau keuntungan saham seperti yang kita bahas sebelumnya ya, untuk materi di saham, kalau investasi saham kita akan dapat dividen dan juga capital gain kan. Di sini kita akan dapat dividen dan juga capital gain. Dividen itu kan berarti laba yang memang pasti dibagikan jika kita berinvestasi saham gitu. Sedangkan kalau capital gain itu adalah selisih, ingat ya, selisih antara harga beli dikurang harga jual. Jadi kalau kayak kemarin kan ilustrasinya misalkan kita beli saham X di harga 500, ternyata saham tersebut makin lama makin naik nih, ternyata harganya saat itu menjadi 550. Berarti kita akan dapat capital gain dengan besarannya 50 ya. Jadi selisih 550 dikurang 500, kita akan dapat capital gain berupa 50. Nah, ini kita bisa dapat gitu
dari investasi saham, namanya capital gain. Kalau dividen kan ini memang sudah ditetapkan ya di rapat umum pemegang saham akan membagikan dividen per lembar itu berapa persen gitu. Nah ini keuntungan yang dapat ketika kita berinvestasi saham. Nah, kalau menurut teori ini, mereka akan lebih senang mendapatkan dividen karena dividen sudah pasti di rapat umum pemegang saham udah dikasih tahu gitu kan. Akan mendapatkan dividen berapa gitu per lembarnya. Sedangkan kalau capital gain ini kan sebenarnya masih tidak pasti karena kita melihat kondisi pasar dan juga pergerakan harga saham gitu. Kalau memang saham itu misalkan saham X ya, kalau memang saham X itu naik gitu pergerakannya sedang bagus seperti tadi ya. Jadi kita beli di harga 500, ternyata semakin lama harga saham semakin naik menjadi 550, makanya kita dapat selisih 50 dari situ. Tapi kan tidak pasti, tidak ada yang tahu seberapa besar kenaikan harga saham, apakah naik atau turun. Makanya di sini capital gain itu tidak pasti. Makanya teori ini mengatakan bahwa investor akan lebih senang menerima dividen, jadi yang pasti gitu, mendapatkan keuntungan yang pasti daripada capital gain karena ini lebih cenderung kepada ketidakpastian gitu. Apakah memang saham kita akan terus menerus naik atau malah semakin menurun seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah teori perbedaan pajak. Ini dikemukakan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Nah ini mereka menyatakan bahwa adanya pajak yang dikenakan terhadap keuntungan dividen dan capital gain. Makanya di sini investor cenderung lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pajak. Nah di sini kebalikan dari teori bird in the hand ya. Jadi menurut teori perbedaan pajak, investor akan lebih senang menerima capital gain karena capital gain dirasa memiliki potongan pajak yang lebih rendah ya. Jadi biaya pajaknya lebih rendah daripada kita menerima dividen karena kan ketika kita menerima dividen akan ada biaya pemotongan seperti biaya pajak, ada pajaknya untuk dividen gitu. Nah, di sini nominalnya untuk capital gain, pajak capital gain itu lebih kecil nominalnya dibanding dengan pajak di dividen. Makanya investor akan lebih senang mendapatkan capital gain kalau menurut teori perbedaan pajak. Makanya daripada perusahaan harus membagikan dividen dengan adanya pemotongan pajak, lebih baik mereka lebih banyak menahan labanya dalam bentuk laba ditahan daripada membagikan dividen. Makanya di sini akhirnya investor lebih senang mendapatkan capital gain daripada dividen. Tapi ini juga berbeda-beda ya di masing-masing negara. Ada yang memang mereka pajak dividennya lebih besar, kemudian akhirnya memiliki capital gain. Ada juga yang pajak penghasilan dividen itu lebih kecil daripada capital gain, maka akhirnya perusahaan lebih senang membayarkan dividen gitu. Jadi ini berbeda-beda tergantung pada peraturan perpajakan di setiap negara ya. Kemudian ada teori signaling hipotesis. Jadi di sini teori menyatakan bahwa kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Dan di sini teori signaling itu benar-benar mengacu pada informasi apapun di pasar. Jadi memang pasar itu banyak rumor, kebisingan, berita-berita yang entah apakah itu benar atau hanya isu atau hanya rumor semata gitu. Makanya di sini kan pada akhirnya banyak ketidakpastian di pasar sekunder atau di pasar modal gitu. Nah di sini teori signaling ini mengacu pada informasi-informasi tersebut gitu. Jadi kan kalau di sini dikatakan kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Jadi kalau ternyata dividennya ini terus-menerus naik, itu bisa jadi cenderung mengarah pada harga saham yang tinggi. Jadi harga saham itu semakin naik kalau ternyata ada pengumuman pembayaran dividen
yang semakin tinggi. Atau sebaliknya, kalau ternyata pada saat pengumuman bayaran dividen yang dibagikan itu ternyata lebih rendah, akhirnya harga saham turun gitu. Ini sebenarnya wajar dan umum terjadi di pasar modal, karena memang ketika ada pengumuman atau informasi-informasi yang itu entah benar atau tidak, itu memang sangat mempengaruhi pergerakan harga saham, karena kan harga saham itu dinamis ya, sangat-sangat sering berubah dan berfluktuasi terus-menerus. Jadi adanya perubahan dividen itu ya karena tadi disebabkan oleh banyaknya informasi, entah itu benar atau tidak, kebenarannya apakah hanya rumor atau memang terjadi gitu. Makanya kan sedikit saja reputasi perusahaan itu jelek atau memang ternyata sudah terlihat tidak bagus kinerjanya gitu, atau dari misalkan dari pemimpinnya, direksinya, komisarisnya, atau ya pelaku, orang-orang yang memang ada di pihak perusahaan tersebut, ya bisa jadi itu bisa mempengaruhi harga saham. Kemudian yang selanjutnya itu teori clientele effect. Jadi di sini teori mengatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Ini bahasa Indonesianya ya kayak teori efek dari klien ya. Klien itu berarti dalam arti pemegang saham, para kelompok pemegang saham. Karena kan misalkan perusahaan itu sudah go public ya, yang berarti investornya itu sudah banyak menyebar di seluruh ya misalkan perusahaan itu go public, misalkan kayak Indofood gitu. Berarti kan kalau go public berarti kita retail sudah bisa beli, dan di situ pasti akan banyak perilaku dari investor gitu. Ada yang memang investor yang sangat suka dengan dividen, ada yang memang tidak menginginkan dividen gitu. Jadi tipe-tipenya tuh pasti ada yang bertolak belakang gitu. Jadi macam-macam, ada juga perbedaan sudut pandang, perbedaan preferensi gitu. Dan juga tujuan dari investasi saham gitu. Saham Indofood dia pengen apa sih? Pengen apa? Dia menyetorkan modalnya ke situ, berinvestasi ke situ gitu. Nah, ada juga kan di situ ada investor yang memang sedang membutuhkan dana gitu. Jadi dia lebih mengharapkan adanya pembagian dividen dengan presentasi yang tinggi gitu ya, dengan tingkat rasio yang tinggi. Ada juga yang memang investor tidak terlalu memerlukan dividen gitu. Jadi ya dia hanya menyetorkan modal, terus ya udah dia long last lah di situ, investasi dalam jangka panjang gitu. Dia ingin memang perusahaan mungkin ya udah nggak usah bagiin dividen, tapi ya perusahaan itu tetap berkinerja baik gitu, supaya tadi setiap bagian dividen. Ada juga yang memang investor tidak ingin dividen tapi dia pengennya capital gain dari perusahaan tersebut. Nah, ada perbedaan karena memiliki investor dengan tipe yang berbeda-beda. Makanya di sini ada efek pelanggan kan, dibilangnya di sini efek pelanggan. Nah, tapi kita nggak tahu kan sebenarnya dari perusahaan apakah lebih menyukai investor yang mana. Jadi lebih menyukai golongan atau kelompok investor yang mana. Kalau memang ada salah satu kelompok yang memang disenangi oleh si perusahaan tersebut, pasti di sini akan mendorong perusahaan untuk lebih tertarik kepada investor-investor yang sejalan dengan mereka gitu, dengan kebijakan dividen perusahaan. Jadi perusahaan yang memang misalkan cenderung ingin membagikan dividen yang lebih tinggi, dia akan berusaha menarik investor juga yang suka dengan pembayaran dividen yang tinggi gitu. Jadi karena ada efek dari kliennya, efek dari investornya, kelompok investor lebih tepatnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kebijakan dividen dalam praktek. Nah, dalam prakteknya secara mayoritas ya, secara umum gitu. Mayoritas perusahaan cenderung membagikan dividen dengan jumlah yang stabil. Jadi untuk mengatasi ketidakpastian
dari banyaknya informasi yang beredar, entah itu benar atau tidak, perusahaan akhirnya memilih, pada umumnya ya, memilih kebijakan untuk membagikan dividen dengan jumlah yang stabil. Jadi tiap tahun itu presentasenya tidak terlalu jauh gitu. Nah, dengan asumsinya, tetapi ada asumsinya ya, dengan asumsi investor cenderung lebih menyukai dividen yang lebih stabil karena di sini untuk menarik minat investor ya. Mereka membuat kebijakan, mengambil keputusan untuk membagikan dividen secara stabil supaya juga menarik minat investor, karena pada umumnya investor ini dari segi pasti sudah dianalisis juga ya. Ternyata di sini investor itu akan lebih cenderung menyukai dividen yang lebih stabil. Jadi kalau misalkan ternyata ada perbedaan dividen yang sangat signifikan perubahannya di tiap tahunnya, ya ini menandakan kurangnya atau kepercayaan apakah kinerjanya itu baik atau buruk gitu. Jadi di sini kalau misalkan dividen bagian itu stabil, berarti kan investor itu bisa terus-menerus membeli atau long last ya, menahan modalnya di sana terus berinvestasi di perusahaan tersebut gitu. Kemudian investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda yang baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Karena apalagi jika memang dividen tersebut dari tahun ke tahun itu mengalami pertumbuhan atau kenaikan gitu. Nah, ini bisa menjadi ya tadi ya sinyal pertanda baik bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang baik. Jadi kinerjanya baik diramalkan gitu ya. Ada prospek kinerjanya akan semakin membaik, semakin bagus di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada istilah residual dividend. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan kebijakan residual dividend, di mana dividen ditentukan oleh yang pertama mempertimbangkan keputusan investasi. Jadi bagaimana keputusan investasi perusahaan tersebut. Ingat ya, ada di manajemen keuangan di materi sebelumnya, fungsi manajemen keuangan salah satunya ada keputusan investasi. Jadi perusahaan itu harus memiliki putusan seberapa besar pengalokasian investasi ya terhadap aktiva-aktivanya, terhadap asetnya. Keputusan investasi apakah diinvestasikan ke saham atau ke obligasi atau ke surat berharga dan sekuritas-sekuritas lainnya. Jadi mempertimbangkan keputusan investasi, kemudian memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Jadi memang mengutamakan laba ditahan dulu nih. Jadi kalau misalkan memang untuk kelanjutan atau kelangsungan hidupnya, dia membeli material-material, bahan baku untuk memproduksi barang di masa yang akan datang. Jadi dia memang memanfaatkan laba ditahan dulu, mementingkan laba ditahan dulu, menahan laba dulu seberbesar apakah cukup gitu ya untuk kebutuhan modal perusahaan di masa yang akan datang gitu. Baru dia bisa membagikan dividen. Kemudian yang ketiga itu membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Jadi benar-benar sisanya ya, namanya juga residual, berarti berdasarkan sisa laba perusahaan. Jika perusahaan itu mendapatkan keuntungan, kemudian mereka mempertimbangkan apakah laba tersebut cukup untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Kalau ternyata memang masih ada sisa, baru dia akan bagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Tapi kalau misalkan memang ternyata tidak dibagikan gitu ya, ternyata mungkin perusahaan itu pengen melakukan ekspansi lagi, jadi dia mungkin malah buka pabrik lagi, memperluas usahanya lagi, karena kan itu butuh biaya. Nah akhirnya labanya itu habis di situ, sehingga tidak membagikan dividen ke para pemegang saham gitu, pada para investor. Ini residual dividen ya, jadi emang ada beberapa perusahaan yang tidak membagikan dividen, ada perusahaan yang hanya membagikan dividen jika ada sisa laba. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, itu kas atau likuiditas perusahaan. Jadi likuiditas perusahaan itu pertimbangan utama juga ya. Salah satu pertimbangan utama
dalam kebijakan dividen. Jadi karena dividen ini merupakan arus kas yang keluar kan, karena laba tersebut dibagikan kan, berarti bukan laba yang ditahan tapi laba yang dibagi. Makanya di sini ada arus kas keluar. Semakin besar jumlah kas yang tersedia gitu dan likuiditas berarti kan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. Jadi kalau perusahaan itu punya likuiditas yang tinggi, nah pastinya dia mampu untuk membayarkan dividen. Tapi di sini akhirnya ketergantung sama manajer keuangannya. Tapi kalau misalkan di sini lebih berhati-hati, dia takut kekurangan modal di masa akan datang untuk kegiatan operasionalnya, ya dia lebih ingin menahan labanya lah lebih banyak daripada harus dibagikan ke pemegang saham dalam jumlah yang besar. Nah ini bisa memunculkan niat manajer keuangan untuk tidak membagikan labanya ke para pemegang saham. Kemudian kebutuhan pembayaran utang perusahaan, karena sifatnya di sini hutang ya. Jadi sebelum membagikan dividen, perusahaan harus bisa membayarkan seluruh kewajibannya gitu. Salah satu kewajibannya itu harus membayarkan hutang. Nah ini di sini juga bisa mempengaruhi kalau misalkan hutangnya banyak gitu ya, dan labanya itu digunakan untuk membayarkan hutang, bisa jadi dividen tidak dibayarkan atau nominal dividen itu tidak tinggi ya, atau besarnya rendah gitu. Kemudian tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika perusahaan itu ingin membuka pabrik baru gitu, itu kan pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah bisa jadi laba tersebut dialokasikan untuk membayar biaya-biaya tersebut gitu, sehingga tidak dibagikan dividen gitu. Tidak ada pembagian dividen. Kemudian ada pembatasan dari saham preferen. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, kalau sudah paham tentang saham preferen yang dimana dividennya stabil kan. Dividen stabil. Dia adalah investor pemegang saham preferen, itu adalah orang yang memang harus kita bayarkan terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ada pembatasan dari saham preferen gitu ya, pembayaran dividennya mungkin lebih besar atau didominasi oleh saham preferen, ya bisa jadi juga akan mengaruhi kebijakan dividen atau pembagian dividen kepada para pemegang saham biasa gitu. Yang selanjutnya ada kebutuhan dana investasi. Jadi misalkan memang perusahaan tersebut ingin melakukan investasi gitu, entah itu dia membeli saham atau membeli obligasi, membeli sekuritas gitu. Nah ini kan untuk kebutuhan dana investasi, itu juga bisa mempengaruhi kebijakan dividen, besaran dari apakah perusahaan membagikan dividen atau tidak, atau membagikan dividen dalam jumlah besar atau tidak. Nah selanjutnya di sini ada juga yang disebut dengan dividen saham. Apakah itu dividen saham? Yaitu pembayaran kepada pemegang saham berupa tambahan sejumlah lembar saham. Jadi di sini dividen yang dibagikan bukan berupa nominal uang ya, tapi yang dibagikan adalah saham. Jadi yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham itu adalah tambahan saham. Jadi misal ada pengumuman perusahaan akan membagikan dividen berupa dividen saham, berarti kita akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut berupa saham. Jadi tambahan saham, mungkin tambahan berapa lembar saham gitu, bukan berupa nominal uang gitu. Jadi di sini juga akhirnya merubah akun modal sendiri dalam laporan keuangan. Jadi dari sisi pasifa gitu kan, ada aktiva, ada pasifa di neraca kan. Nah, di sini kalau ada pembagian dividen saham, itu akan merubah juga posisi modal sendiri di bagian pasifa. Kalau kita lihat kan ada kan tulisan modal sendiri gitu. Nah, berarti kalau ada punya dividen saham itu juga merubah akun pasifa di neraca. Kemudian dividen saham digunakan untuk perusahaan atau oleh perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Jadi lebih baik dia menerbitkan saham gitu ya, membagikan keuntungan dalam bentuk saham daripada
membagikan dalam bentuk nominal. Selanjutnya kita lihat ada istilah stock split ya. Jadi pemecahan saham. Ini merupakan tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Biasanya di sini perusahaan memecah saham karena perusahaan tersebut dirasa harga sahamnya sudah terlalu mahal. Makanya pada akhirnya ada beberapa perusahaan yang akhirnya melakukan stock split ya. Jadi memecah saham menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu ya, lembarannya jadi lebih kecil. Contohnya di sini ilustrasinya misal PT Sentosa akan melakukan stock split di mana dengan nilai nominal 1000 lembar dipecah menjadi 2 lembar. Jadi harga per lembar saham itu adalah 500. Jadi dari 1000 lembar dipecah menjadi 2 lembar yaitu menjadi 500. Jadi di sini kalau lihat posisinya sebelum pemecahan saham biasa itu harga nominalnya 1000 dikali ada 400.000 lembar. Jadi sini 400 juta. Kemudian tambahan modal 80.000, laba ditahannya 260.000. Maka modal sendiri di sini 740. Nah, kemudian perusahaan melakukan stock split atau pemecahan saham. Di sini saham biasa yang berarti harga nominal menjadi 500. Kemudian akhirnya karena dibagi menjadi 2 ya, lembarannya menjadi bertambah kan, menjadi 800.000. Makanya di sini akhirnya nominal tetap sama 400 juta. Tapi di sini harga sahamnya 500 dan lembarnya juga bertambah menjadi 800.000. Kemudian tambahan modal tetap, laba ditahan tetap, sehingga modal sendirinya juga tetap 740 juta. Ini hanya memecah saham, jadi tidak merubah total dari modal sendiri gitu. Karena di sini mungkin dirasa harga saham tersebut sudah mahal, pada akhirnya perusahaan memecah saham tersebut gitu. Nah, di sini tujuan dari stock split adalah agar harga saham di pasar tetap berada pada optimal price range. Jadi pada kisaran harga yang optimal, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah gitu. Jadi kalau harga sahamnya juga terlalu mahal, investor juga kurang tertarik ya gitu. Jadi akhirnya di sini perusahaan melakukan stock split. Kemudian pemecahan saham ke nilai nominal yang lebih kecil membuat jumlah saham yang beredar juga akan bertambah ya, karena ada pemecahan saham menjadi bagian yang lebih kecil, makanya lembaran sahamnya bertambah sehingga saham yang beredar juga akan bertambah. Nah, adanya stock split ini juga akan mempengaruhi kebijakan dividen gitu. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan misal untuk saham X misalnya ya, saham X sebelum pemecahan gitu ya, sebelum pemecahan saham atau sebelum stock split. Di sini dividen yang dibagikan per lembarnya itu adalah 150. Jadi per lembar saham misal 150. Ternyata setelah pemecahan, setelah stock split, dividen yang dibagikan per lembarnya adalah 100 rupiah per lembar saham. Nah, misal ada investor punya 100 lembar saham. Pastinya dia sebelum pemecahan dia akan mendapatkan dividen sebesar 100 lembar dikali 150 kan. 100 lembar dari dia punya 100 lembar saham, 150 itu adalah pembayaran dividen per lembar, berarti di sini adalah 15.000. Berarti dia akan dapat dividen 15.000 ya per 100 lembar gitu kan. Nah, sedangkan setelah stock split berarti kan di sini harganya menjadi 100 lembar, otomatis di sini lembaran juga menjadi bertambah. Menjadi 200 lembar gitu kan, karena dia sudah stock split dibagi 2, dipecah sahamnya, otomatis lembaran sahamnya juga akan bertambah sehingga
Di sini lembarannya adalah 200 lembar dikali 100 per lembar saham gitu ya. Harganya kan tadi berubah menjadi bukan harga. Dividen dibayarkan menjadi Rp100 per lembar, maka di sini dividen yang akan diterima adalah sebesar 20.000 karena tadi lembaran sahamnya akan menjadi semakin banyak. Ini salah satu contoh ya. Ke stock split yang mempengaruhi kebijakan dividen, kebijakan atas pembayaran dividen. Tapi tidak semua setuju ya sama kebijakan dari stock split. Jadi ini sebenarnya adalah kembali lagi ke pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan apakah perusahaan tersebut akan stock split, akan memecah saham atau tidak. Karena adanya stock split itu juga sebenarnya tidak mempengaruhi ini ya, tidak mempengaruhi proporsi kepemilikan perusahaan gitu. Jadi tetap aja sama gitu ya, hanya mengubah lembaran sahamnya saja, hanya memecah sahamnya aja menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga kadang juga malah menurunkan harga saham gitu. Jadi value perusahaan malah semakin menurun karena ada pemecahan saham. Tapi juga ini berbeda pendapat ya. Jadi sebenarnya banyak literatur yang membahas apakah sebenarnya stock split itu menguntungkan atau tidak. Jadi coba silahkan nanti dicari-cari sendiri artikelnya karena memang banyak sekali pendapat. Ada yang memang perusahaan tetap mempertahankan walaupun harga saham itu mahal, tapi bisa membuat value perusahaan itu bertambah sehingga dia tidak melakukan stock split. Ada juga yang memang pada akhirnya memecah saham ya karena dirasa terlalu mahal. Nah ini kembali lagi pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi silahkan lihat beberapa penelitian yang menyatakan apakah sebenarnya stock split itu memiliki manfaat atau tidak, pengaruhnya besar atau tidak, atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja biasanya gitu. Selanjutnya ada stock repurchase. Stock repurchase gitu ya, pembelian saham kembali. Repurchase kan, jadi membeli saham kembali. Nah, di sini perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara pembelian kembali saham perusahaan. Jadi untuk mendistribusikan pendapatannya kepada pemegang saham itu salah satu alternatifnya bisa dengan melakukan pembelian saham perusahaan kembali gitu. Jadi dengan repurchase atau saham, maka saham yang beredar menjadi lebih sedikit sehingga earning per share, jadi ini earning per share. Earning per share itu laba per lembar saham ya. Laba per lembar saham dan dividen per lembar itu akan meningkat karena tidak terlalu banyak saham yang beredar gitu. Kalau terlalu baik yang saham yang beredar bisa jadi malah menurunkan earning per share-nya gitu karena terlalu banyak saham yang beredar di pasar. Tapi dengan alternatif atau keputusan untuk membeli kembali saham perusahaan itu bisa meningkatkan laba per lembar sahamnya dan juga bisa meningkatkan dividen per lembarnya. Nah, di sini ada dua metode untuk pembelian saham kembali atau repurchase saham. Yang pertama itu self tender offer atau open market dan yang kedua itu adalah open market purchase. Jadi yang pertama untuk self tender offer ini dilakukan di dalam rangka ini ya, pihak-pihak tertentu aja gitu. Jadi tawaran perusahaan untuk membeli kembali sahamnya pada harga yang tertentu. Jadi ditentukan karena adanya bukan berdasarkan di penawaran umum gitu ya, tapi di sini ada tawaran tertentu dari perusahaan dengan harga saham juga tertentu. Kemudian periode penawaran 2-3 minggu dan biaya transaksi untuk repurchase biasanya kalau self tender offer itu tinggi karena tidak secara umum ya, tidak publik. Karena self tender offer gitu ya ditawarkan perusahaan oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan kalau open market purchase ini lebih ke terbuka ya. Jadi dia dapat melakukan pembelian kembali saham itu di pasar terbuka. Kemudian
ada beberapa peraturan tertentu dari bursa dan sekuritas bagi perusahaan yang melakukan reforecast sahamnya sendiri. Jadi ini ada peraturannya kalau memang perusahaan itu mau membeli sahamnya sendiri gitu. Kalau open market berarti kan dia lebih terbuka karena bisa dibeli gitu ya, bisa melakukan pembelian melalui pasar sekunder, pasar terbuka gitu, dibandingkan dengan soft tender offer gitu. Mekanismenya pasti berbeda. Jadi kalau di open market forecast itu sifatnya kayak investor yang mau beli saham kembali gitu ya, di saham terbuka, di pasar terbuka, walaupun memang di situ investornya adalah ya perusahaan itu sendiri, seperti itu. Nah, sekian presentasi tentang kebijakan dividen dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.